Satu saja ada di sekolah, biasanya itu akan mengajak teman-temannya Iya. satu orang itu bisa mempunyai kekuatan 100 orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jubal Inspiratif yang selalu menampilkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nah Sobat Jubal, hari ini kita kedatangan tokoh istimewa, yaitu adalah Ustadz Sulaiman. Selamat datang Bapak. Ya jadi Bapak boleh bisa perkenalkan terlebih dahulu kepada para pendengar tentang latar belakang dari Bapak. Nama saya Sulaiman Muhammad Urib, saya Ketua Azwaja Center Kota Palembang dan juga saya Ketua Forum Santri Nasional Kota Palembang. Di NU saya sebagai di divisi Lakspekdam namanya, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, apa yang membuat Ustadz itu tertarik untuk terpanggil atau berdakwah dalam bidang pencegahan radikalisme? Jadi kalau kita bicara radikalisme, ada 3 kata yang bisa menjadikan kita istilah ekstrim. Jadi ada intoleransi namanya. Setelah intoleransi artinya baru memasuki masa radikalisme. Kalau radikalisme sudah memuncak, artinya menjadi tolerisme. Jadi intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu merupakan hal-hal yang kadang-kadang yang bisa menjadikan berpecah belah seluruh bangsa kita, termasuk di Indonesia. Sekarang kan banyak intoleransi itu tidak identik dengan agama, bisa juga intoleransi suku, ras, kemudian budaya, etnis, kayak begini contohnya intoleransi kan. Misalnya adik buat suatu kelompok, satu geng kan. Biasanya kan fanatisme gengnya kan, ketika ketemu geng lain tidak toleransi. Akhirnya terjadilah intoleransi. Makanya sekarang terjadi kenakalan remaja seperti tawuran itu sebenarnya arahnya intoleransi gitu kan ya. Artinya mengkultuskan suatu kelompok. Dalam Islam itu mengkultuskan suatu kelompok, suku, kemudian budaya itu kan tidak boleh. Makanya zaman Nabi Muhammad ada tradisi orang Arab yang selalu mengatakan bahwa kami ini orang Arab, kami yang duluan masuk surga, kami yang paling soleh, paling bagus. Tapi apa kata Rasulullah? Dilarang oleh Rasulullah, dicegah dengan sebuah hadis, lafat lali arabiyyin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kemuliaan baik itu orang Arab maupun di luar Arab kecuali takwa. Jadi nilai standarisasi manusia itu bukan karena agama, karena apa, tapi karena ketakwaannya, ketaatannya beragama. Jadi sekarang ini banyak remaja-remaja kita yang mempunyai jiwa radikal sebenarnya. Masuk ya rata-rata pelajar kita, baik itu SMP, SMA. Mengapa radikal? Terjadi tawuran kan itu radikal itu kan ya. Bisa membunuh orang dan sebagainya, menghina seorang dan sebagainya. Maka sekarang ini memang untuk pemuda, syabab ini sasaran empuk bagi orang-orang yang mengarahkan suatu pemahaman yang dia tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita. Makanya ada anak yang biasanya rajin upacara, sudah ikut aliran tertentu, ajaran agama tertentu yang mengarahkan menjual nama agama, akhirnya dia tidak mau upacara. Alasannya ngapa tidak mau upacara? Haram hukumnya. Yang nama upacara tidak ada hubungan dengan agama kan. Kemudian ada yang biasanya belajar tentang undang-undang dasar, kewarganegaraan. Kalau sekarang ini apa? Kalau di SMA itu tentang kewarganegaraan, pelajaran apa? PPN apa itu? PKN. Nah, kalau orang-orang sudah terkontaminasi paham radikalisme tadi, dia tidak mau lagi belajar PKN itu ya, tentang kebangsaan itu kan. Karena mengapa itu tidak penting katanya. Karena mengapa Islam tidak pernah mengajarkan kita menyembah bendera, mempelajari hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Makanya sekarang banyak terjadi remaja-remaja yang kadang-kadang mengarahkan radikalisme. Jadi radikal itu ada 2, ada radikalisme pemikiran, ada yang disebut dengan radikalisme dengan fisik. Itulah bisa jadi teroris tadi, membunuh orang, ngebom, bunuh diri dan sebagainya. Karena mengapa menganggap bahwa paham mereka itu paham yang paling benar. Makanya tidak boleh kita ketika ada di teman kita
ada tukar pendapat. Kemudian mentang-mentang kita yang paling pintar, paling hebat, pendapat saya yang paling bagus, kamu salah, kamu harus ikut pendapat saya. Nah itu termasuk intoleransi kan. Intoleransi. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Makanya sasaran empuk sekarang ini yang menjadi arah bagi orang-orang yang memang dia tidak menyukai yang sistem kita, ideologi kita yang ada sekarang ini, yang mau merubah sistem kan. Jadi sistem Islam. Sekarang kan kalau kita lihat perjuangan bangsa kita kan luar biasa. Nenek moyang kita dulu kan perjuangan untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, perjuangan yang berdarah-darah, memperjuangkan jiwa, harta, keluarga dan sebagainya. Dan nanti ada masuk ajaran tertentu yang akan merubah sistem. Kira-kira nanti begini contohnya, saya punya rumah, adik punya rumahnya sudah ditata dengan baik, kursinya begini, warna catnya begini, semuanya disusun sesuai dengan keinginan kita yang punya rumah. Ada teman masuk ke rumah kita mau merubah yang ada di situ, kira-kira marah nggak kita? Marah. Nah begitu juga. Jadi nenek moyang kita sudah sepakat, sudah melakukan perjuangan yang luar biasa. Sistem kita sistem begini, institusi kita begini, undang-undang kita begini. Tapi ada ketika masuk suatu ajaran tertentu atas nama agama mau merubah sistem, ya pastilah yang namanya negara kita pasti akan melakukan perlawanan itu kan. Baik Pak, selanjutnya dari kan tadi Bapak udah mention ya, kalau misalnya PPKN ada beberapa siswa bahkan nggak mau sembah bendera upacara. Nah, apa sih Pak? Kan biasanya itu masih awal-awal Pak. Gimana bedain dari yang religius, sikap religius yang kuat sama yang radikalisme? Pak, menurut Bapak gimana? Kalau sebenarnya ketika terjadi pergolakan politik itu sebenarnya sudah ada setelah Nabi Rasulullah wafat. Ketika zaman Abu Bakar sudah ada yang membelok, yang tidak menerima kepemimpinan Abu Bakar, tapi masih bisa dihandle oleh Khalifah Abu Bakar. Masuk Umar bin Khattab masih bisa juga, istilahnya itu diredam oleh Umar bin Khattab. Tapi ketika Utsman bin Affan menjadi Khalifah, mulai nampak yang tidak setuju dengan pemerintah tadi, sampai puncaknya Utsman bin Affan dibunuh. Karena ngapa? Karena tidak mengakui pemerintahan Utsman bin Affan. Makanya kadang-kadang orang kalau kita religius itu kan menjadi orang takwa itu gampang. Jadi orang takwa itu ciri-cirinya dua kata Rasulullah. Intisalu awamirillah wastinabi nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selesai urusan. Religius itu sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya bagus, dengan teman komunikasinya juga bagus, perilakunya juga bagus. Ya itu yang religius yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nampak orang itu religius. Ya rata-rata kan orang radikal kan alim-alim kan. Nah, sholat tepat waktu. Azan berkumandang, kalau kita masih main HP, tak-tok nah, sampai jam 3 baru sholat. Kalau dia tepat waktu, ibadahnya bagus, dengan tetangganya bagus. Nah itu religius. Tapi bagaimana cara membedakannya? Biasa membedakan tentang masalah ideologi. Bicara ideologi, kali itu kan masalah akidah dan keimanan, masalah ibadah kepada Allah, itu masalah perlu iya. Tapi ketika kita ketemu seseorang ahli ibadah, kemudian ideologinya tidak berjalan, tidak selaras dengan ideologi yang ada di bangsa kita, berarti itu sudah terpapar menjadi sebuah radikalisme. Radikalisme kan awal menjadi terorisme. Nah, radikal itu bisa jadi radikal dengan perkataan, mencaci maki, menghina, itu radikal. Kemudian radikal dengan perbuatan tadi, itu tadi mengarahkan terorisme, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi tadi Bapak juga sudah bicara bahwa banyak sekali terutama di kalangan generasi muda yang muncul sifat-sifat radikalisme. Jadi sebenarnya apa Pak faktor yang menyebabkan mengapa sasaran dari radikalisme itu banyak sekali generasi muda, terutama kami sebagai siswa-siswa SMA, pelajar. Jadi generasi muda itu harapan bangsa. Jadi generasi muda inilah nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan akan menjadi pemimpin bangsa. Mengapa generasi muda menjadi sasaran yang luar biasa untuk ajaran-ajaran yang memang menyimpang dari ajaran bangsa kita? Karena apa? Orang pemuda ini kan mudah terpengaruh. Jadi masih merasa aku yang paling hebat, aku yang paling pinter, pengen dikatakan wah saya hebat kan. Orang yang melakukan seperti balap motor itu kan, dia tahu resikonya kalau jatuh pecah kepala atau nanti berbahaya, tapi dia dikesampingkan karena merasa dia paling hebat aku. Makanya kedua, pemuda ini mudah terpengaruh. Sekarang nanti bergaul dengan anak dia orangnya ahli ibadah, rajin sholat.
Nanti ketika bergaul dengan teman yang kurang ibadah, terpengaruh nggak dia? Ya, Mudah terpengaruh, benar. karena memang jiwanya ngerasa yang paling aku lah, segalanya aku dan sebagainya. Kedua juga, nah pemuda ini untuk pemahaman pondasinya kurang kuat. Pemuda kan biasanya ngaji, sholat biasa sudah, yang pemahaman begitu kan dia tidak paham. Jadi ketika sudah belajar dengan sesuatu aliran dan pemuda tadi dasarnya tidak ada, pondasinya tidak kuat, akhirnya merasakan bahwa yang diberi pelajaran oleh orang tertentu tadi adalah yang paling benar. Akhirnya jadilah mempunyai sifat intoleransi. Kamu salah, ibadah kamu salah, ini kamu salah. Itu kan mulai mengarahkan ke situ kan. Jadi intoleransi itu tidak sesuatu individu atau kelompok yang tidak mau menerima pendapat orang lain, bahwa tidak mau menerima perbedaan antara politik, suku, agama dan sebagainya. Jadi contohnya kita kalau sekolah di SMA 17 ini kan komunitas kita ya mayoritas muslim kan. Tapi ketika ketemu orang non muslim seakan-akan kita merasa bahwa itu bukan bagian dari kita. Akhirnya orang non muslim terintimidasi, terasingkan. Nah, itu juga termasuk intoleransi kan. Makanya sekarang ini rasa saran yang paling luar biasa yang menjadi tembakan bagi orang-orang pemikiran yang memang tidak berseberangan dengan negara kesatuan Republik ini adalah pemuda. Karena dia berharap pemuda inilah yang akan menjadi cikal bakal pemimpin ke depannya. Jadi kalau sudah terkontaminasi pemikiran radikalisme, nanti menjadi pemimpin arahnya nanti berbahaya untuk bangsa kita. Nah, selanjutnya Bapak, kan generasi muda mudah sekali terpengaruh. Kira-kira bagaimana sih menolak radikalisme itu, misalnya dari lingkungan sekolah atau bahkan keluarga, Pak? Gimana caranya? Sekarang banyak sekolah-sekolah yang kadang-kadang bahasa kita kalau tidak mendeteksi dulu kan. Jadi ketika ada orang masuk ke sini, yuk kami mau mengisi pengajian di SMA 17, langsung diterima. Mesti tanya dulu latar belakangnya apa kan. Pahamnya apa? Kalau kita paham kita ini mungkin di SMA 17 pahamnya Syafi'i, kalau bisa yang mengajar itu mazhabnya Syafi'i. Tidak terjadi istilah kita bertabrakan. Jadi ketika ada seseorang ataupun pengen mau masuk di sini isi kajian Islami, biasanya kan mengarahkan ke rohis kan. Jadi kalau bisa lihat latar belakangnya bagaimana, kemudian bisa juga dilihat dari bahannya, apa yang mau disampaikan. Kalau kita bicara akhlak bagus kan, bicara tentang akidah, tentang ibadah bagus, tapi kalau sudah bicara mengarahkan suatu ke politik lah kan. Ini kan anak-anak muda ini kan paling senang hobi politik. Sekarang SMA nanti kalau sudah kuliah nanti mulai kelihatan kan gaya-gaya politikusnya kan. Melakukan aksi dan sebagainya. Makanya lihat latar belakangnya, kemudian bagaimana mencegahnya. Yang jelas kalau misalnya ada teman kita yang dulunya dia belajar tentang istilah PKN, dia masih menerima pelajaran tentang umum, tentang kewarganegaraan, tapi setelah itu dia mulai memisahkan diri, bisa jadi dia sudah terkontaminasi aliran-aliran tadi kan, gitu kan. Makanya harus dibentengi. Jadi kita bentengnya apa sebenarnya? Gampang. Cinta tanah air. Cinta tanah air, nasionalisme yang harus dimunculkan. Sekarang ini kan sudah mulai kurang nasionalisme kan. Sekarang kan kita sudah mulai cuek, ada teman kita begini kita cuek. Boro-boro mau nasionalisme dengan teman pun kadang-kadang kita cara perhatian, kasih sayangnya dan sebagainya sudah mulai terkikis kan. Lebih cenderung individu masing-masing. Makanya ketika kita sudah mulai hidup dengan individu masing-masing, mudah sekali akan terpengaruh dengan paparan-paparan yang memang mengarahkan ke radikalisme dan lain sebagainya. Benar, ya. Jadi sebenarnya dibutuhkan sekali peran orang tua, guru di lingkungan sekolah agar mencegah anak-anak siswa terpapar radikalisasi. Ya, jadi Bapak, apakah ada tanda-tanda yang bisa kita kenali agar kita itu mengetahui ciri-ciri orang yang sudah terpapar radikalisasi? Radikalisme. Dari sikap, dari perilaku biasanya sudah ada tanda-tanda. Jadi kalau orang yang sudah berafiliasi atau terkontaminasi dengan paham-paham, biasanya dari sifatnya sudah mulai berubah. Dia lebih cenderung kepada eksklusif eksklusif ya. Artinya dia tidak mau lagi bergabung dengan teman-temannya, dan lebih cenderung menyendiri. Kemudian dia
apalagi kalau bergaulnya kelihatannya biasanya ngobrol dengan kita lepas, mulai sudah sekarang menutup diri, itu mengarahkan ke situ biasanya kan. Biasanya dengan kita ramah tamah, sifatnya sudah mulai berubah. Dan biasanya kalau dia sudah mempunyai paham begitu, biasanya dia tidak mau bicara kecuali arahnya ke situ. Makanya sering kalau kita bicara, dia tidak mau bicara yang kosong-kosong kan. Arahnya biasa bicara tentang masalah agama dan lain sebagainya, berarti dia sudah mengarahkan ke situ tadi kan. Makanya lihat teman-temannya, kalau ada teman-teman menggerak-geriknya sudah kelihatan situ, bisa jadi dia sudah terkontaminasi dengan paham-paham radikalisme, intoleransi, bahkan nanti mengarahkan menjadi sebuah puncak daripada radikalisme atau teroris tadi kan, menghilangkan nyawa seseorang, menghilangkan harta seseorang dan lain sebagainya. Biasanya mulai sifat tingkah lakunya mulai tertutup dia kan. Tidak biasanya kita kan kalau dengan teman biasa ngobrol biasa lepas kan. Dia sudah mulai jaga jarak dan lain sebagainya. Dan juga jelas pemikirannya, al-fikirnya sudah berubah biasanya. Pola berpikirnya sudah mulai berubah dan mengarahkan yang kira-kira mengarahkan paham-paham mereka tadi. Makanya dia mulai sudah menutup diri biasanya kan, menutup diri dan sudah mulai mengasingkan diri dari keramaian. Dia lebih senang belajar bertemu dengan orang-orang mereka. Itulah tadi kalau biasa ikut pengajian remaja yang umum, belajar tentang sholat, tentang puasa, dia sudah mulai menarik diri. Sholat puasa kan bisa belajar sendiri kan, ngaji bisa belajar sendiri, itu kan masa individu kan. Tapi kalau sudah ada kelompok dia tertentu, dia langsung masuk di kelompok dia. Lebih senang dia kumpul dengan kelompoknya daripada dengan orang-orang sekitarnya. Satu paham. Iya. Dan Pak, ini kan udah 2025, pasti sosial media termasuk handphone kan itu mulai menyebar, Pak. Seberapa besar sih Pak dampak dari sosial media dari radikalisme itu, dan bagaimana Pak mencegahnya kalau dari sosial media ini? Kalau sosial media itu dampaknya luar biasa. Orang bisa jadi tenar dari siapa? Dari mana itu sosial media? Ada yang kemarin kasus yang mencuri pisang itu kan, remaja mencuri pisang. Iya betul. Dia bisa mendapat bantuan menjadi tenar dari mana? Media sosial. Makanya harus viral dulu. Iya, jadi media sosial luar biasa. Hari ini keluar besok sudah tenar. Jadi semua yang ada di media sosial, makanya semua pemahaman-pemahaman yang ada tadi biasanya melalui media sosial. Maka jangan langsung kita ambil kesimpulan media sosial. Kayak terjadi begini, kita saring dulu kan. Ini kebanyakan kita kalau apalagi pelajar langsung kan. Kadang-kadang ini berita yang tahun dulu nanti dikeluarkan lagi, kita langsung share ke temannya. Padahal ini tahun-tahun kemarin kan itu kejadian kecelakaan apa-apa kan diulang-ulang. Makanya sebagai para pemuda, para pelajar harus paham dulu apa istilah, kita harus lihat kondisi apakah benar berita ini yang kita lihat, maka harus cross check lah ya. Jadi media sosial ini memang sekarang yang paling efektif untuk menyebarkan paham-paham yang demikian melalui media sosial. Bentengi diri kita, makanya bentengnya apa? Jangan kalau kita mau belajar, misalnya belajar tentang agama, boleh media sosial belajar agama, tapi tambahan saja. Tapi yang paling bagus belajar agama tentang apa saja itu dengan guru langsung melalui majelis taklim. Tapi lihat majelis taklimnya dulu, apakah sepemahaman dengan kita atau tidak. Melalui majelis ilmu dan sebagainya. Kita ini kan juga sering belajar media sosial, tapi kadang-kadang yang meluarkan berita tadi paham dari yang lain, ada yang kita terkontaminasi dengan paham tadi. Maka harus rajin-rajin, kemudian sering-sering cross check dengan berita. Jangan langsung kita expose kemana-mana, padahal itu adalah pemahaman kita berlatar belakang pemahaman kita yang tidak sama dengan yang kita sampaikan tadi. Bapak, apa saja sih Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak kepolisian, khususnya dari Polda, dalam mencegah penyebaran radikalisme? Langkah-langkahnya diantaranya itulah tadi kita hadir di sini, sebuah langkah yang baik untuk mencegah para pemuda kita, para pelajar kita yang kita harapkan akan menjadi pemimpin bangsa, jangan sampai nanti mempunyai ideologi yang berseberangan dengan negara kita. Ideologi kita kan Pancasila dan Undang-Undang, NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Maka ditanamkan nasionalisme tadi. Makanya ada acara seperti ini, kemudian acara-acara penyuluhan dan sebagainya untuk mengurangi, bahkan untuk mencegah langsung dengan paham-paham yang tidak
sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi. Nah, selanjutnya Pak, kan tadi udah dari kepolisian. Kira-kira masyarakat umum, terutama anak-anak SMA, bisa nggak kita ngelawan radikalisme itu, Pak? Kontribusi juga. Kontribusinya. Kontribusi pemuda. Makanya dulu ada namanya Sultan Muhammad Fatih kan, yang bisa menghancurkan Konstantinopel itu seorang pemuda, Sultan Muhammad Fatih. Jadi zaman Nabi Muhammad itu, dari zaman Nabi Muhammad sampai ke Khalifah itu bentengnya Konstantinopel tidak pernah runtuh. Tapi siapa yang bisa meruntuhkan? Itulah Sultan Muhammad Fatih. Pemuda, usianya sekitar 19 tahun 25. Jadi memang pemuda yang kita harapkan ini mempunyai kontribusi untuk bangsa ini. Makanya kontribusinya bagaimana? Ketika ada hal-hal yang memang berseberangan dengan pemikiran para pemuda, nah mengambil tindakan bagaimana? Bisa jadi kalau di sekolah melapor dengan gurunya, dia guru agama kan, jangan guru olahraga. Kalau olahraga kena tonjoknya ya. Guru agama yang paham tentang masalah agama. Jadi ketika kita bertemu dengan teman yang mengarahkan demikian, bisa melapor dengan ketua OSIS-nya, ketua OSIS yang melapor dengan guru agamanya, guru agama tidak bisa menyelesaikan, ya dengan Pak Sekolah. Nanti kalau Pak Sekolah tidak bisa menyelesaikan, kita ada institusi seperti TNI, Polri dan sebagainya. Makanya peranan pemuda luar biasa untuk menjaga ini. Makanya kami berharap jangan sampai pemuda ini menjadi bagian dari hal-hal yang demikian tadi. Kami berharap pemuda mempunyai peranan yang sangat baik untuk mencegah radikalisme, terorisme dan intoleransi tadi. Ya. Bapak, jika kami siswa SMA ini, misal kami menemukan teman kami mencurigai mereka itu menganut paham radikalisme, apa yang sebaiknya kami lakukan, Pak? Kita diam atau gimana? Iya, jika kita curiga pada seseorang teman. Kalau diam nanti dia bisa nambah ngajak temannya nanti. Semakin kita diam, semakin banyak teman yang ikut. Tugas kita apa? Karena kita cinta dengan beliau, cinta dengan teman kita, makanya tugas kita pertama adalah yang paling penting kita deteksi dulu apa benar dia memang terpapar dengan hal yang demikian. Kalau memang sudah mengarahkan ke situ, kita punya guru agama, ya, tapi jangan coba kita punya guru agama, tak taunya guru agama juga terkontaminasi ya. Jadi kadang banyak juga guru agama sekarang kan yang nggak nyeleneh kan pahamnya kan dia. Tapi itu bukan di SMA 17 kan. Makanya lihat dulu, nanti kita melapor ke guru agama, tidak tahu guru agama yang mengajarinya kan. Itu banyak terjadi. Jadi memang perlu, itulah gunanya nanti kita bersosialisasi tadi dengan teman tadi. Jangan sampai kita mempunyai jiwa cuek kan. Jiwa mementingkan diri sendiri, egois lah. Jadi kalau ketika ketemu teman demikian, biar bisa jadi nanti sama-sama temannya dulu menyelesaikannya. Selidiki dulu, kalau yang sudah bisa itu lagi dengan yang kompeten, dengan guru agama, dengan ada wakil kesiswaannya, baru dengan Pak Sekolah. Nanti kalau sudah memang suatu sekolah tidak bisa menyelesaikannya, kita ada yang lebih tinggi lagi dari Pak Sekolah tadi kan. Bisa jadi melalui institusi tertentu kan, melalui Polri, mau TNI dan sebagainya. Kita berharap nanti jangan sampai terjadi ini kan ya. Kalau satu saja ada di sekolah, biasanya itu akan mengajak teman-temannya satu orang itu bisa mempunyai kekuatan 100 orang itu. Satu orang itu karena sudah ideologi tertanam. Jadi kalau sudah ideologi tertanam, apapun kata mereka salah semua, apapun kata guru salah semua. Yang benar hanya paham dia. Itulah tadi namanya tadi kan intoleransi tadi kan sudah mengakar. Itulah doktrin kan. Jadi doktrin ini bukan hanya sekedar, sebenarnya bukan cuci otak. Cuci otak itu, doktrin ini yang dicuci adalah pemikirannya. Jadi ketika sudah dicuci pemikirannya, didoktrin pemikirannya, yang masuk adalah pemikiran apa yang telah diterimanya, dan dia tidak akan pernah menerima lagi pemikiran orang lain dan menganggap bahwa pemikirannya adalah yang paling benar, pahamnya yang paling benar, paham mereka itu tidak benar. Jadi yang paling bagus itu adalah paham kami. Bahkan mengatakan bahwa kami inilah ahli surga. Berarti kita nih termasuk ahli neraka. Jadi kalau dia bilang kami ahli surga, kamu salah, paham kamu salah, ibadah kamu salah, pemikiran kamu salah dan lain sebagainya. Makanya sekarang ini sedang marak ada elemen-elemen yang memang akan mengobok-obok bangsa ini dengan suatu pemahaman. Jadi bangsa ini kita berharap nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, masa-masa kalian, kami berharap negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap beginilah bentuknya. Yang nanti pada masa kalian 10 tahun menjadi negara yang kacau balau, negara yang
menjadi negara yang pecah belah. Bahkan sama-sama kita, sama umat Islam membunuh. Islam itu jangan sama umat Islam, non Muslim pun kalau dia sudah tunduk dengan kita, sama-sama taat dengan kita, dengan aturan bangsa kita, membunuhnya pun hukumnya haram. Kalau dia sudah bayar pajak, sudah menjaga dia non Muslim dengan baik dan juga mengakui bangsa kita, maka itu termasuk sahabat kita, keluarga kita, dan bagian dari orang-orang Muslim berarti kan. Dan kira-kira Pak, apa pesan Bapak untuk sobat-sobat Jubel atau yang lain untuk terus di jalan Allah dan menjauhi radikalisme itu? Jadi kami berharap kepada sahabat Jubel ya, men. Apa arti Jubel? Sobat Jubel. 17 singkatannya Jubel. 17. Jubel inspiratif ya. Jadi kita berharap pada sahabat-sahabat Jubel sebenarnya dalam pengawasan di rumah itu pengawasan orang tua. Guru sifatnya sampai selesai sekolah. Jadi pengaruhnya kadang-kadang sahabat di rumahnya bagus, di sekolah bagus, karena ini ketika dia bersosialisasi dengan temannya terpengaruh tadi. Jadi kita berharap ya sama-sama kerja dari sekolah, kemudian dia keluarga dengan teman-temannya, bentengi, yang jelas bentengi bahwa pemahaman kita awalnya begini. Ketika pemahaman kita, oh ini pemahaman kita bangsa kita nih berlandaskan undang-undang begini. Tapi ada si teman kita memang dia tidak mengakui undang-undang kita, tidak mengakui ideologi kita, berarti itu sudah mengarahkan demikian. Makanya bagaimana membentengi, tetap tadi kita jaga. Jadi ketika ada hal-hal yang memang berseberangan ya, kita pasti ya paham lah itulah kan. Kalau misalnya biasanya upacara tidak boleh upacara, haram. Biasanya istilah kita itu belajar yang umum seperti agama. Bahkan dulu saya ketemu ada guru apa itu guru PKN yang dia disuruh berhenti dari ngajar PKN karena hukumnya tidak boleh dalam Islam. Ya karena PNS rugi lah mau berhenti ya. Kalau dia tidak PNS mungkin masih terpengaruh kan, karena dia PNS dia akhirnya dia berhenti dari pengajian tadi. Jadi yang kita harapkan bentengi pemuda kita ini termasuk di anak-anak di SMA 17 dengan paham-paham yang memang awalnya sudah ada dari nenek moyang kita. Artinya yang biasa lah. Tapi kalau yang sudah beda dengan yang biasa, itulah tadi kan mengarahkan ke diskriminasi, termasuk radikalisme. Maka bentengi keimanan. Tidak cukup dengan iman baik. Orang terorisme itu imannya kuat Bang. Ibadahnya bagus kan. Tidak cukup dengan ibadah sholat saja, tapi bentengan dengan pemikiran yang baik. Karena yang bergolak itu adalah namanya, kalau dalam istilah mereka itu namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Yang diperang itu bukannya hati kita, tapi pemikiran kita. Jadi di perangnya ada namanya istilah itu sigo al-fikri, pergolakan pemikiran. Jadi kita itu di pergolak pemikiran kita, istilahnya itu diobok-obok, diputar balik dan sebagainya, akhirnya kita terpengaruh. Maka bentengi pemikiran yang bagus, bentengi dengan tadi yang jelas pemahaman yang baik. Makanya kita perlu belajar juga dengan guru yang memang silsilah keilmuannya. Kalau dalam istilah agama itu sanad keilmuannya yang memang bagus, bukan sanad keturunannya. Nanti ini banyak orang belajar dengan sanad silsilah keturunannya. Kalau tidak belajar dengan kiai ini tidak mau, nah itu termasuk intoleransi juga kan. Jadi silsilah keilmuannya apa benar silsilah keilmuannya mengarahkan ke sampai ke Rasulullah atau menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW itu. Iya. Oh, jadi penting sekali pondasi awal ya Pak ya untuk membentengi diri. Oke, baik. Ada nggak sih Pak tips dari Bapak Ustadz untuk kami para pelajar, bagaimana cara kami agar dapat menumbuhkan sikap toleransi, rasa toleransi dan cinta tanah air? Jadi kita tidak usah jauh-jauh ke Indonesia. Di SMA Negeri 17 kan termasuk berbagai macam suku, mungkin kan ada suku ini ya majemuk lah ya, ada etnis ini, agama ini dan sebagainya. Makanya Indonesia ini dibangun dengan rasa kasih sayang dan cinta kan. Indonesia itu mempunyai jiwa yang ramah tamah kan. Makanya kita diajarkan bangsa kita mempunyai jiwa ramah tamah, saling mencintai, saling menghargai dan sebagainya. Makanya tanamkan diri kita kasih sayang dulu. Nabi Muhammad itu berhasil, selain beliau itu menjadi nabi, apa sebenarnya yang menjadi berhasilnya beliau menyampaikan risalah Allah itu? Kira-kira apa? Sifat beliau? Iya, akhlaknya. Seperti ada orang Buddha itu, apa namanya Buddha itu? Yang Buddha itu yang Siddhartha Gautama, iya, Buddha itu ya. Iya.
Mengapa dia berhasil? Karena apa? Bukan masalah agama ya, tapi akhlaknya. Semua pemimpin, semua para nabi dan rasul yang dulu terdahulu, itu yang menjadi nilai jual adalah akhlaknya. Maka jaga akhlak kita, akhlak kasih sayang dengan sesama teman, akhlak saling menghargai walaupun dalam pemahaman ilmunya beda dan sebagainya. Maka tumbuhkan cinta, rasa kasih sayang dari sejak dini, cinta dengan bangsa kita, cinta dengan teman kita. Dengan sekolah juga harus cinta kan. Jadi ngerasa kalau kita cinta dengan sekolah, belajarnya nyaman. Oke. Baik Sobat Jubel, demikianlah sudah perbincangan kita bersama Ustadz Sulaiman. Kalau begitu sampai di sini saja episode Jubel Inspiratif kali ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Ya.